Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bioetik akan melakukan social experiment regarding abortion. Beberapa dari kami akan melakukan wawancara kepada warga atau kerabat mengenai abortus. Pertanyaan yang kami berikan kepada narasumber berupa pendapat mereka mengenai aborsi, hal apa yang mengharuskan aborsi, apakah aborsi melanggar hukum atau HAM, atau apakah korban pemerkosaan boleh menggugurkan kandungannya. Mohon maaf Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Deti Desti Ayu, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mau melakukan sosial eksperimen. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon maaf, apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu bersedia, selagi itu bisa membantu. Ibu bersedia sekali. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Agustini. Dengan Ibu Agustini. Baiklah, Ibu Agustini. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah menurut Ibu aborsi itu diperbolehkan? Kalau menurut saya itu ada dua pilihan ya. Selagi itu membahayakan bagi si pelaku, misalnya sesuatu penyakit yang bisa mengancam jiwanya, saya rasa itu bisa. Tetapi ketika memang tidak ada masalah bagi si pelaku itu, saya rasa itu tidak diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu aborsi itu diperbolehkan dalam hukum? Tentu saja aborsi itu tidak diperbolehkan dalam hukum, karena apalagi Ibu kan calon seorang dokter, sudah pasti itu adalah memiliki aturan-aturan undang-undang ya, bagaimana ketika seorang dokter itu melakukan aborsi pastinya akan ditindak pidana. Oke, berarti tergantung ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir ini Bu. Jika seorang perempuan dia adalah korban pemerkosaan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab sampai hamil, lalu dia ingin menggugurkan bayinya, apakah diperbolehkan menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin diperbolehkan ya, karena satu, apalagi dia masih pelajar, misalnya dia masih pelajar, tentu itu merupakan suatu aib baginya kan, dan itu bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan ketika bayi itu masih ada di dalam atau dia mengandung bayi yang tentu saja itu tidak diinginkan. Oke, berarti boleh lah ya Bu ya? Iya boleh, karena takutnya dapat malah menimbulkan trauma yang ke dalam dan bisa membuat dia depresi ya, atau bisa terakhir nanti bisa sakit jiwa karena itu tadi, karena kan bayi itu tidak diinginkan oleh dia gitu. Pertanyaan saya itu saja, terima kasih ya Bu, maaf sudah mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa? Dan Bapak Raihan. Dan saya Bapak Farel. Baiklah Bapak, menurut Bapak ini aborsi ini boleh tidak? Saya sih fleksibel sih Bu, tergantung kondisinya. Saya juga fleksibel terhadap kondisi. Menurut Bapak sekalian, aborsi ini melanggar HAM atau tidak? Termasuk melanggar HAM sih. Melanggar HAM. Ya, HAM berat. Menurut Bapak-bapak sekalian, kondisi aborsi apa yang mengharuskan aborsi? Kalau misalnya kondisi aborsi itu yang dilakukan tuh seperti kayak kondisi terpaksa ya, yang bukan keinginan masing-masing, dan juga mungkin dari kondisi si bayinya emang udah nggak bisa untuk dilanjutkan lagi ya, untuk dipertahankan ya, mungkin udah bisa diaborsi sih. Ketika sudah janinnya sudah tidak hidup, ya maka diharuskan ya untuk aborsi. Kalau terhadap korban pemerkosaan yang ingin menggugurkan kandungannya, bagaimana menurut Bapak? Menurut saya sih diaborsi sih, karena emang bukan keinginan masing-masing juga kan, dan itu emang terpaksa sifatnya. Menurut saya harus dilanjutkan. Kenapa Pak? Karena anak itu merupakan titipan dari Tuhan, dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Kak, di sini nama saya Ria. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak terkait pendapat kakak tentang aborsi. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama, apakah kakak setuju dengan tindakan aborsi? Menurut kakak boleh nggak? Nggak boleh, karena itu sama aja kita membunuh anak. Menurut kakak kondisi apa yang harus dilakukan aborsi? Yang mengharuskan aborsi itu ketika ada kelainan pada janin, seperti kelainan pada kehamilan, seperti cacat genetik atau apa gitu. Terus kalau misalnya yang mengancam nyawa ibu atau janinnya. Oh gitu. Menurut kakak aborsi itu melanggar hukum nggak? Iya, melanggar hukum, dan juga kan di Indonesia udah ada peraturannya kan bahwa kita tidak boleh melakukan aborsi. Kalau misalnya ada korban perkosaan itu, menurut kakak gimana kalau dia mau menggugurkan kandungannya? Menurut saya sih setuju-setuju aja ya, karena kan kalau misalnya korban pemerkosaan itu kan menyebabkan trauma psikologis gitu, asalkan usia kandungannya di bawah 40 hari. Baik, terima kasih ya Kak. Ya.
Sebelumnya saya di sini bersama Bu Yuni. Saya ingin mewawancarai Bu Yuni, pendapat Bu Yuni tentang aborsi. Sebelumnya, menurut Ibu aborsi itu apa ya, Bu? Aborsi itu adalah menggugurkan janin di dalam kandungan. Menurut Ibu, keadaan yang seperti apa yang mengharuskan buat si ibu ini menggugurkan kandungannya, Bu? Ada beberapa hal. Satu hal mungkin karena memang anak ini tidak diinginkan oleh si ibu, dan satu lagi mungkin karena memang ada kelainan di dalam kandungan. Iya, Bu. Menurut Ibu tahu nggak secara umumnya, secara hukum itu aborsi diperbolehkan nggak atau ada ketentuannya? Gitu? Ya, kalau memang ibunya tidak diinginkan itu tidak diperbolehkan sebenarnya, tetapi ada beberapa hukum bahwasanya kalau memang benar bahwasanya janin ini tidak berkembang, ya tidak ada masalah kita keluarin gitu. Cuman harus ada anjuran dari dokter juga. Menggugurkan kandungan ini kaitannya dengan hak asasi manusia itu gimana? Menurut Ibu ini nggak kayak melanggar takdir Tuhan gitu, Bu? Ya jelas, anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya kalau bisa ya dijaga sampai dia besar. Tapi bagaimana kalau yang menggugurkan ini tuh sebenarnya korban pemerkosaan, Bu? Menurut Ibu itu gimana? Ya sebenarnya walaupun korban pemerkosaan kan masih ada ibu untuk menjaganya. Ya kita seorang ibu pun harus bisa lah menjaga karena darah daging kita kan. Ya makasih ya, Bu. Ibu, saya izin bertanya sebelumnya. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal mengenai aborsi, yang dimana aborsi itu kurang lebihnya menggugurkan kandungan, Bu. Jadi menurut Ibu sendiri itu aborsi boleh tidak, Bu? Sebetulnya sih nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Menurut Ibu sendiri ada tidak kondisi yang memperbolehkan aborsi itu terjadi atau dilakukan gitu, Bu? Bisa apabila janinnya berbahaya atau bisa menyebabkan pokoknya bisa berbahaya untuk si ibu. Maka Baik. harus dilakukan aborsi. Baik, Bu. Kalau misalkan aborsi itu melanggar hukum nggak, Bu, kira-kira? Melanggar, Bu. Oh, melanggar ya? Kalau misalkan nih si perempuannya itu ialah korban pemerkosaan. Nah, dari orang yang tidak bertanggung jawab, apakah aborsi itu maksudnya apakah aborsi itu diperbolehkan atau tidak ya, Bu? Diperbolehkan kayaknya, tapi kurang tahu juga lah, Bu. Oh, baik, tidak tahu. Makasih ya, Bu. Permisi, Kak. Boleh untuk wawancara sebentar nggak, Kak? Boleh, Kak. Mohon maaf ya, Kak. Sebenarnya saya akan menanyakan kepada Kakak. Menurut Kakak, aborsi itu boleh nggak, Kak? Oh, aborsi ya, Kak? Kalau aborsi kayaknya nggak boleh sih, ilegal sih menurut saya. Menurut Kakak, aborsi ilegal ya, Kak ya? Terus menurut Kakak, kondisi apa sih yang harus mengharuskan di aborsi? Kondisi dimana mungkin membahayakan bayi ya, tapi saya juga kurang tahu sih, Kak, kalau soal kayak gitu. Oh, baik, Kak. Terus aborsi itu menurut Kakak melanggar hukum nggak sih, Kak? Karena menurut saya tadi ilegal ya, Kak, berarti itu melanggar hukum karena membunuh ya, Kak, itu. Membunuh secara paksa ya, Kak ya? Karena kan bayi itu juga punya hak untuk hidup ya, Kak. Iya, Kak. Makanya. Terus kalau ini, Kak, kalau misalnya kalau si perempuan ini adalah korban pemerkosaan, nah orang yang bertanggung jawab lalu dia ingin menggugurkan kandungannya, menurut Kakak tuh boleh nggak sih, Kak? Kalau menurut saya itu nggak boleh ya, Kak. Cuma nggak tahu itu balik lagi ke finansialnya udah mencukupi belum dia untuk bisa menghidupkan seorang bayi gitu, Kak. Kalau menurut saya itu untuk aborsi atau tidaknya, menurut saya kurang setuju kalau untuk bayinya diaborsi. Kasihan. Kasih ya, Kak ya. Iya, sama-sama. Kasih, Kak, atas waktunya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai aborsi dari segi hukum dan HAM, medis, dan agama. Jadi di sini saya akan membahas tentang kaitan hukum dengan abortus serta HAM. Jadi menurut hukum, abortus ialah tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran tanpa melihat usia kandungannya. Tidak dipersoalkan apakah dengan pengguguran kandungan tersebut lahir bayi hidup atau bayi mati. Yang penting adalah sewaktu pengguguran kehamilan dilakukan, kandungan tersebut
masih hidup. Jadi adapun jenis-jenis aborsi yaitu abortus spontan atau abortus yang terjadi dengan sendirinya tanpa usaha dari luar, dan ada juga abortus provocatus di mana ini yang diusahakan. Ada yang provocatus medicinalis yaitu dengan indikasi medis, ada yang provocatus criminalis yang dilakukan tanpa alasan medis. Larangan aborsi sendiri sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aturan ini menggambarkan bahwa sejatinya negara hadir melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi dan menjamin agar setiap ciptaan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup termasuk janin yang belum lahir ke dunia. Dalam ayat 2 Undang-Undang Kesehatan lebih lanjut menjelaskan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan pertama, indikasi kedaruratan medis yang deteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau yang cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan. Kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Lebih lanjut berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan disebutkan, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tindak sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Negara Indonesia telah mengatur jelas dan hadir untuk memastikan bahwa tindakan aborsi dilarang untuk melindungi serta menjamin hak untuk hidup dan bertahan hidup bagi setiap manusia, termasuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Sementara itu, jika adanya indikasi-indikasi khusus seperti kedaruratan medis yang mengancam serta kehamilan akibat pemerkosaan, maka tindakan aborsi dikecualikan. Dan adapun hubungan aborsi dengan tindakan pelanggaran HAM, yaitu tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia di PBB, dan mengingat janin adalah manusia, maka ia memiliki martabat dan mengembangkan hak-hak asasi, terutama hak untuk hidup. Menyerang janin dengan aborsi berarti menyerang martabat yang melekat pada kehidupan sesama manusia. Juga termasuk pelanggaran HAM di mana telah diatur dalam pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi menurut pandangan medis. Di sini ada berbagai macam aborsi, yang dimana pertama ada aborsi yang boleh dilakukan karena alasan medis. Sebelumnya aborsi ini dilakukan asalkan memiliki alasan medis yang jelas. Yang kedua, aborsi ilegal dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Di Indonesia, jika aborsi dilakukan tanpa alasan medis yang jelas, ini bisa dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Selanjutnya ada aborsi bisa disebabkan komplikasi kesehatan. Komplikasi ini dapat terjadi saat atau setelah melakukan aborsi, terlebih jika tindakan aborsi tidak dilakukan dengan prosedur yang benar ataupun tanpa pengawasan dokter. Selanjutnya ada aborsi bisa lebih berbahaya daripada melahirkan. Aborsi ini bisa lebih berbahaya dilakukan di tempat praktik ilegal, ditangani oleh orang-orang yang memiliki kemampuan medis yang cukup di bidangnya, serta tidak didukung oleh peralatan yang sesuai dengan standar medis. Selanjutnya ada tindakan boleh dilakukan saat usia kandung lebih dari 24 minggu. Di beberapa negara, dokter diperbolehkan melakukan tindakan aborsi pada saat usia kandungan masih sangat muda, yaitu pada trimester pertama, dan ada yang memperbolehkannya saat trimester kedua. Namun dilakukan aborsi pada usia kandungan lebih dari 24 minggu dilarang karena berkaitan dengan kehidupan janin dan ibu. Selanjutnya ada aborsi bisa yang menyebabkan efek traumatis. Pada beberapa kasus entah karena kondisi medis atau kondisi tertentu, ini dilakukan secara sengaja. Aborsi ini bisa meninggalkan efek traumatik yang mendalam, bahkan depresi. Hal ini karena adanya rasa bersalah sudah menghilangkan nyawa janin dalam kandungan. Aborsi tidak mengaruhi kesuburan. Perlu diketahui aborsi tidak mengaruhi kesuburan seorang wanita. Artinya jika melakukan aborsi ini, seorang wanita masih bisa memiliki kemungkinan hamil di kemudian hari. Selanjutnya janin tidak merasakan sakit saat aborsi. Menurut American College of
Obstetric and Gynecology, pada kebanyakan kasus janin tidak merasakan sakit saat proses aborsi berlangsung, terutama jika dilakukannya sebelum usia kehamilan menginjak 28 minggu. Ini karena bagian otak untuk merasakan sakit belum terbentuk. Selanjutnya ada pil kontrasepsi darurat dan pil aborsi, itu berbeda. Banyak orang yang takut menggunakan pil kontrasepsi darurat karena itu bisa menyebabkan aborsi. Padahal sebenarnya pil kontrasepsi darurat ini berbeda. Pil aborsi terdiri dari 2 jenis obat, yaitu mifepristone dan misoprostol. Cara kerjanya juga memblokir hormon progesteron sehingga lapisan rahim rusak dan tidak dapat mendukung kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dalam pandangan Islam tentang aborsi. Jadi, Islam adalah agama yang suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta dan alam. Setiap makhluk hidup yang mempunyai hak untuk memiliki kehidupan, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara jiwa dan melindungi dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dalam mengubah ciptaan tersebut, mengurangi dengan cara memotong sebagian anggotanya, dengan cara memperjualbelikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali, yaitu dengan membunuhnya. Ada uraian Al-Quran tentang aborsi, di mana uraian Al-Quran tersebut tentang proses pembunuhan tidak diungkapkan secara terperinci, mulai dari awal sampai akhir. Ada Quran Al-Isra ayat 31, yang dimana yang berbunyi, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qataltuhum kana khitnan kabira, yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yakin akan membawa rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Lalu ada lagi Al-Quran yang menyatakan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya, dan Allah akan murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Jika aborsi dilakukan setelah ditiupkannya ruh atau setelah 4 bulan masa kehamilan, maka semuanya ulama fikih sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fikih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh, berarti sebelum 4 bulan. Sebagian memperbolehkan dan sebagian juga ada yang mengharamkan. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dalam bentuk alaqah, selama itu pula kemudian dalam bentuk mutkah, selama itu pula kemudian ditiupkan ruh kepadamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Tirmizi. Maka melakukan aborsi berumur 4 bulan dalam kandungan haram hukumnya, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, marilah kubacakan kepada apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151. Jadi, melakukan aborsi adalah suatu tindakan kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, jika nutfah atau gumpalan darah telah lewat 40 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Lalu dia membentuk nutfah tersebut, dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, apakah dia akan engkau tetapkan menjadi laki-laki atau perempuan? Maka Allah kemudian memberikan keputusan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Hadis di atas itu menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya adalah setelah melewati masa kehamilan 40 hari. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya. Dengan demikian, Allah menetapkan takdir pada fase nutfah ketika dimulai awal penciptaan manusia dalam wujud segumpal darah. Kemudian Allah menciptakan
keadaan ruh ketika masuk jasad setelah 120 hari. Nabi SAW antara satu lain itu ada hadis-hadis yang bertentangan. Yang pertama itu aborsi sebelum dilakukannya peniupan ruh, di mana hukumnya ini boleh. Bahkan sebagian ulama membolehkan menggugurkan janin terhadap tersebut dengan obat. Pendapat ini dianut oleh ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya izin dari kedua orang tuanya. Lalu yang kedua tuh hukumnya makruh. Jika sampai pada waktu peniupan ruh maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan Imam Ar-Ramli, salah satu ulama dari mazhab Hanafi, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Lalu yang ketiga itu adalah hukumnya haram. Dalilnya ini bahwa air mani yang sudah tertanam dalam rahim dan telah tercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah suatu tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Jauzi. Lalu kemudian aborsi dilakukan setelah peniupan ruh, di mana secara umum ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah ditiupkannya ruh adalah hukumnya haram. Peniupan ruh itu terjadi ketika janin sudah berumur 4 bulan dalam perut ibu. Ketentuan ini berdasarkan hadis ilmu al-mashhud di atas. Janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya itu secara otomatis pada saat itu dia telah menjadi seorang manusia sehingga haram untuk dibunuh. Video kali ini saya ingin jelaskan pada pembelajaran ini, pada tugas ini, adapun kendala yang didapat yaitu seperti kesulitan untuk mencari narasumber yang mungkin mendapatkan pendapat yang baik. Lalu untuk pembelajaran yang didapat ini, pembelajaran ini sangat bagus dan kita bisa dapat tahu apa plus minus, apa pendapat dari berbagai orang tentang aborsi ini. Lalu perencanaannya pada tugas kali ini itu, perencanaan kedepannya itu diharapkan dapat lebih kreatif lagi, lalu juga lebih menguasai pembelajarannya tersebut. Adapun refleksi diri saya pada project based learning pada semester 4 kali ini, yaitu karena kami membahas tentang aborsi dan melakukan sosial eksperimen, hal yang menarik yang kami dapatkan yaitu mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari orang-orang yang ada di sekitar kelompok kami. Jadi kami mendapatkan bagaimana sih tanggapan orang itu dan bagaimana sih pemahaman orang itu terkait abortus itu. Dan juga untuk kendalanya yang signifikan tidak ada, mungkin kendala yang kami hadapi seperti waktu, karena jadwal kampus yang begitu mepet jadi waktunya kadang nggak ketemu. Kemudian ada pun refleksi humaniora karena membicarakan aborsi yaitu membicarakan perempuan. Hal ini dapat dibenarkan karena perempuan dipandang sebagai pelaku aborsi yang secara faktual ini benar-benar terjadi dan ada di masyarakat. Aborsi yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwanya, namun tetap menjadi pilihan mereka dengan alasan aborsi merupakan hak reproduksi dan bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Dalam pandangan hukum Islam, aborsi hukumnya haram. Seluruh ulama sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram karena pada saat itu janin telah bernyawa. Boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat atau dalam indikasi medis. Jadi untuk pembelajaran yang saya dapatkan yaitu masih banyaknya orang-orang melakukan tindakan abortus, padahal hal ini bisa mengancam untuk sistem reproduksi dan juga keselamatan dirinya. Juga yang saya dapatkan yaitu pemahaman lebih lanjut terkait tentang hukum aborsi, pandangan terhadap Islam terkait aborsi, kemudian etika dan humanioranya juga. Jadi saya meningkatkanlah ilmu saya terkait masalah tentang aborsi ini dalam berbagai sudut pandang. Kemudian untuk rencana saya selanjutnya yaitu lebih mengedukasi orang-orang yang berada di sekitar saya tentang bahayanya melakukan abortus dan di mana sebaiknya untuk menghindarkan abortus, dan juga hukum-hukumnya juga, indikasi-indikasinya juga. Saya lebih bisa menjelaskan kepada orang-orang di sekitar saya dan lingkup saya. Pelajaran yang saya dapat yaitu sebagaimana kita ketahui kalau di Indonesia ini masih banyak orang tua atau seorang ibu yang ingin menggugurkan kandungannya dikarenakan anaknya itu cacat atau dikarenakan tidak dapat mengurusnya dan dikarenakan karena takut kemiskinan atau ekonomi yang kurang. Dimana sama-sama kita ketahui kalau aborsi itu merupakan suatu tindakan yang haram dalam agama Islam. Lalu kemudian dalam pasal hukum juga ada hukum-hukum yang melarang tindakan aborsi. Lalu kemudian dalam tindakan medis juga begitu. Bagaimana dalam Islam itu Allah sudah menyuruhkan bahwa tidak boleh melakukan aborsi baik dalam keadaan apapun,
Dimana kendala yang saya alami itu selama melakukan kegiatan project ini tidak ada. Lalu kemudian sikap atau tindakan kedepannya itu dimana saya akan melakukan lebih edukasi atau lebih memberitahu kepada keluarga-keluarga yang akan melakukan tindakan aborsi, akan mengedukasi bagaimana efek dan dampak kedepan yang akan dialami seorang ibu jika melakukannya aborsi. Jadi saya akan menyampaikan mengenai refleksi diri saya mengenai social eksperimen yang saya lakukan. Adapun kendala yang terjadi pada saat social eksperimen seperti kesulitannya mencari narasumber. Kemudian ketika saya sudah mendapatkan narasumber, saya berusaha beretika sebaik mungkin dan sesopan mungkin, meminta izin kepada narasumber untuk mewawancarai narasumber. Kemudian adapun pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu saya menyimpulkan bahwa setiap narasumber memiliki pendapat yang berbeda mengenai abortus, mengenai pendapat apakah boleh dilakukannya abortus atau indikasi dan kontraindikasi terjadinya abortus. Kemudian rencana saya ke depannya, saya akan berusaha untuk mengembangkan skill saya dalam mewawancarai narasumber, dan saya akan belajar lebih banyak lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk ke depannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan social eksperimen seperti ini. Pada blog ini kami mempelajari tentang aborsi. Jadi kesulitan pada proyek ini tuh karena saya bagiannya itu untuk mewawancarai salah satu narasumber di salah satu mall di Medan. Jadi kesulitannya itu untuk mencari narasumbernya ini. Jadi banyak sekali masyarakat yang tidak mau diwawancarai tentang masalah aborsi ini. Kemudian hal apa yang bisa saya dapatkan? Jadi dalam proyek ini saya bisa menyimpulkan atau menyimpulkan bahwa setiap pandangan orang tentang aborsi ini yang berbeda-beda. Jadi jadi kita bisa tahu sudut pandang orang awam tentang bagaimana sih aborsi ini gitu. Jadi kita bisa mengetahuinya lebih luas juga dan bagaimana pandangannya sehingga kita bisa memperbaikinya lebih lanjut. Adapun refleksi diri tentang best learning di semester 4 ini adalah karena kami membawakan tentang sosial eksperimen abortus. Jadi pengalaman menariknya adalah saya mendapatkan berbagai tanggapan tentang aborsi dari teman-teman saya dan masyarakat sekitar. Lalu dikarenakan saya mewawancarai seorang guru, jadi yang menariknya itu adalah respon si ibunya sangat bagus dan tanggapan yang diberikannya itu sangat mudah dipahamin gitu. Lalu kendala yang saya dapatkan adalah sangat sulit untuk mencari narasumber untuk sosial eksperimen ini. Lalu sulitnya untuk mengatur waktu karena dikarenakan padatnya jadwal kuliah. Lalu pelajaran yang dapat saya ambil dari sini adalah dari berbagai orang yang saya wawancarai, mereka memperbolehkan aborsi asalkan ada indikasinya gitu. Seperti jika janinnya itu berbahaya bagi kesehatan si ibu gitu. Mereka memperbolehkan aborsi. Lalu jika dia adalah korban, janin itu adalah aib bagi dia. Nah, tanggapan mereka adalah memperbolehkan aborsi itu. Yang pertama ialah hal yang menarik yang saya dapat ialah dapat mengetahui banyaknya dari masyarakat luar itu yang berbeda pendapat mengenai aborsi ini boleh tidaknya dilakukan, serta hukum-hukumnya juga dari masyarakat luar ini masih minim, serta juga dari tugas kali ini saya jadi mengetahui akan beberapa hal baru mengenai aborsi, serta salah satunya adalah hukum dari agama serta etikanya. Lalu pada kendala yang saya dapat ialah waktu, karena waktu untuk pengumpulan tugas bioetik ini terkira lama, namun dari saya dan teman-teman saya terhalang dengan adanya hari Idul Adha, yang dimana kami harus memutar otak kembali bagaimana caranya agar kami dapat mengumpulkan tugas ini dengan tepat waktu. Hal yang dapat saya pelajari pada tugas saya kali ini ialah saya dapat memahami sedikit kurang lebihnya mengenai aborsi ini pada hukum Islam, undang-undang, serta etikanya. Pula saya mengetahui aborsi ini tidaklah dilakukan dengan keinginan saja dan langsung bisa dapat melakukan aborsi. Jadi aborsi ini dapat dilakukan dengan syarat memenuhi beberapa indikasi yang telah disesuaikan oleh hukum agama serta undang-undang, dan juga ada pula kurun waktunya. Lalu pada sikap selanjutnya saya mungkin akan mengedukasi untuk teman-teman saya sekalian, terkhususnya keluarga saya pula, di mana komplikasi serta hukum yang akan dijeratkan apabila melakukan aborsi secara ilegal, serta pula bahaya-bahaya dalam melakukan aborsi ini. Mungkin sekian dari refleksi diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
find my way to